Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Wahdani, NIM 20204020, Prodi Tadris Matematika kelas A, ingin mengerjakan review jurnal dari mata kuliah kalkulus lanjut. Di sini saya akan mereview jurnal yang pertama, yaitu di sini kita lihat dari kolom judul. Di sini sudah ada judul penelitian yang akan saya review, yang dimana judulnya dari jurnal yang sudah saya dapatkan, yaitu judulnya Kemampuan Memahami Konsep Integral LIPA 2 melalui Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Setelah itu, saya mereview selanjutnya adalah jurnal yang dimana dimaksud adalah jurnal, nama jurnalnya yaitu dari Jurnal Pendidikan Matematika ini, Rafa, yaitu Jurnal Pendidikan Matematika Rafa. Selanjutnya untuk volume dan halaman, pada jurnal terdapat volume dan halaman, yang dimana volume ini didapat dari ini, volume 7, maka kita tulis di sini volume 7, nomornya yaitu 1, halaman dari halaman 1 sampai 20. Selanjutnya untuk tahunnya yaitu dari tahun 2021. Di sini kita tulis di tahun 2021. Untuk penulisnya, saya dapat melihat dari Rahma Siska Utari, Andina Sari, Tria Kustiningsi. Maka tiga penulis ini kita tulis di kolom di sini, yaitu penulis tadi. Untuk reviewer, yaitu saya sendiri, Lutfi Wahdani, akan mereview jurnal yang berjudul Kemampuan Memahami Konsep Integral LIPA 2 melalui Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Setelah itu untuk permasalahan pada penelitian, yang biasanya permasalahan itu terletak pada bab 1 atau pendahuluan, yang dimana di sini saya memperoleh permasalahan dari pendahuluan, yang dimana saya memperoleh yaitu penekanan pada peserta didik dalam memahami konsep integral LIPA 2 dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, yang sangat penting untuk menghindari kesulitan-kesulitan seperti kesulitan menggambar fungsi, kesulitan dalam menentukan batas integrasi, dan kesulitan dalam melakukan perhitungan pada materi integral LIPA 2. Untuk selanjutnya, setelah permasalahan, tujuan dari penelitian yang dibentuk pada jurnal ini, maka untuk tujuan biasanya ada pada bagian abstrak, yang dimana abstrak di sini yaitu ini ada tulisannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Di sini saya tuliskan tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami konsep integral LIPA 2 melalui pembelajaran jarak jauh. Di sini kurang teh, saya akan tambahkan LIPA 2 melalui pembelajaran jarak jauh atau dapat disingkat PJJ. Selanjutnya untuk sumber data. Untuk sumber data di sini biasanya ada pada bagian metodologi penelitian. Setelah itu metodologi penelitian tersebut diperoleh setelah saya mereview, maka memperoleh sumber datanya yaitu observasi, deskripsi, dan wawancara untuk memperoleh penelitian tadi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sumber datanya, yaitu metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Selanjutnya untuk subjek penelitian, dan dimana subjek itu dimana dilakukannya penelitian tersebut. Maka setelah saya mereview penelitian jurnal ini,
Penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Setelah itu, untuk hasil dari penelitian tersebut, setelah saya membaca dan mereview dari seluruh jurnal ini, saya memperoleh hasil penelitian, yaitu yang didapat. Yang pertama, saya menuliskan bahwa indikator pemahaman konsep yang paling banyak peserta didik menjawab benar adalah menyatakan ulang sebuah konsep, sedangkan indikator pemahaman konsep yang paling sedikit peserta didik menjawab benar adalah menyajikan konsep dalam beragam bentuk representasi matematis. Yang kedua, di sini saya tuliskan hasil dari penelitian, yaitu ada beberapa kesalahan dalam menyatakan ulang konsep integral yang sering kali terjadi, seperti tidak menuliskan dx atau dy sebelum proses mengintegralan terjadi, padahal simbol integral fx dx itu merupakan konsep dasar integral dan merupakan satu kesatuan. Itu adalah hasil. Selanjutnya, yang kedua, hasil dari penelitian saya dari penelitian jurnal dan saya mereviewnya. Yang ketiga adalah menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Pada integral lipat 2, bentuk representasi matematis yang sering dipakai adalah menggambar grafik baik di koordinat kartesius di R2 dan R3 serta koordinat polar. Yang ketiga, hasil dari penelitian tersebut adalah itu yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat adalah dalam proses penyelesaian soal ada juga peserta didik yang tidak mengikuti kaidah penggambaran grafik integral lipat 2 pada koordinat polar yang dikemukakan oleh ahli. Yang terakhir atau yang kelima, berdasarkan hasil analisis jawaban peserta didik, secara keseluruhan kesalahan yang terjadi dalam menjawab soal indikator mengaplikasikan konsep dan indikator pemecahan masalah adalah peserta didik langsung mengintegralkan R adalah R yang satunya dalam bentuk perkalian bukan penjumlahan atau pengurangan, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma yang dipilih belum tepat. Selanjutnya, setelah hasil penelitian tersebut, kesimpulan dari semua jurnal ini saya dapatkan, yaitu penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep mahasiswa adalah 73,3 dan hasil angkat menunjukkan bahwa 74,6% dari 63 peserta didik memahami konsep yang diberikan. Selain itu, proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan menggunakan WhatsApp dan Google Classroom membantu tenaga peserta didik dalam mengevaluasi pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran dan efektif digunakan selama masa PSBB pandemi COVID-19. Selain itu, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 menyebabkan terbentuknya suatu norma sosiomatik, yakni budaya belajar baru yang membiasakan peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Dari penelitian tersebut ada kelebihan dan kekurangan, yang dimana dapat saya tuliskan di sini, yaitu kelebihannya dari penelitian tersebut adalah kelebihan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi integral lipat 2 melalui pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 dikategorikan baik dilihat melalui hasil tes maupun pada angket. Selanjutnya, untuk kekurangan yang dimiliki pada jurnal ini saya simpulkan, saya dapat, yaitu kekurangannya yaitu meskipun dalam pembelajaran jarak jauh atau daring pada materi integral lipat 2 dikategorikan baik, tetapi juga ada kendala yang menjadikan penelitian ini ada kekurangan. Salah satunya adalah kendala sinyal atau jaringan ketika pembelajaran berlangsung, sehingga menjadikan peserta didik kurang fokus dalam pembelajaran yang dibahas, atau faktor yang tersebut adalah termasuk dalam faktor eksternal. Sedangkan untuk faktor internal yang dihadapi peserta didik adalah mengalami kesulitan ketika soal integral yang diberikan mengandung fungsi eksponen dan trigonometri, sementara integral
akan saya lanjutkan yaitu review jurnal yang kedua, yang dimana ini adalah review jurnal yang kedua saya. Ini adalah jurnalnya. Untuk review jurnal yang kedua, yaitu saya sama seperti jurnal yang pertama, menuliskan yang pertama adalah judul. Di sini ada judul yaitu kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal integral IPA 2 pada koordinat polar. Di mana jurnal ini yaitu termasuk inovasi matematika atau inomatika. Selanjutnya untuk volume dan halaman, volume di sini termasuk volume 3 nomor 1 dan halaman yaitu dari halaman 51 sampai 61. Selanjutnya untuk tahunnya di sini dituliskan tahun 2021. Untuk penulisnya di sini yaitu penulis 3 orang ini yaitu Rahma Siska Utari, Liana Septi, Lucinda Huta Uruk. Selanjutnya untuk reviewer yaitu saya sendiri, Wahdani. Setelah reviewer, saya menemukan permasalahan yang dibahas pada jurnal ini, yaitu didapatkan peserta didik yang mengalami kesulitan sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tentang integral. Kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tentang integral IPA 2 pada koordinat polar. Salah satu keterkaitannya kesalahan tersebut adalah pemahaman konsep integral IPA 2 yang dimiliki peserta didik. Ketika kemampuan yang dimiliki siswa baik, maka kesalahan yang dilakukan tidak terlalu fatal, bahkan peserta didik tidak melakukan kesalahan apapun dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Selanjutnya, setelah permasalahan, saya memperoleh tujuan penelitian dari abstrak di sini sudah saya baca dan saya mereviewnya mendapatkan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui penyebab yang menjadikan peserta didik salah pemahaman dalam menyelesaikan soal-soal integral IPA 2 pada koordinat polar. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan tindakan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah diketahui tujuan untuk penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh sehingga terbentuknya jurnal ini, maka sumber datanya diperoleh dari diadakannya tes dan dokumentasi yang diperoleh sehingga terbentuknya jurnal tersebut. Selanjutnya, untuk metode penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk subjek penelitian tersebut dilaksanakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan matematika. Untuk hasil penelitian tersebut adalah memahami konsep integral IPA 2 penting bagi peserta didik. Selain mendukung peserta didik dalam memahami mata kuliah kalkulus berubah banyak memahami materi koordinat pola, juga berfungsi untuk mendukung peserta didik pada mata kuliah geometri analitik bidang datar dan ruang. Tetapi pada kenyataannya peserta didik masih mengalami kesulitan dalam mempelajari integral IPA 2 pada koordinat polar. Kesalahan tersebut erat kaitannya dengan pemahaman konsep integral IPA 2 yang dimiliki oleh peserta didik. Konsep merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya pemahaman konsep peserta didik pada materi integral IPA 2 koordinat polar harus dimatangkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal integral IPA 2 koordinat polar. Tes digunakan untuk mengetahui kesalahan pemahaman konsep peserta didik dalam menjawab soal-soal integral IPA 2 pada koordinat polar. Setelah itu, saya mendapatkan kesimpulan dari previewan tadi. Kesimpulannya yaitu kurangnya pemahaman peserta didik pada materi integral IPA 2 pada koordinat polar yang menjadikan peserta didik melakukan kesalahan pada saat mengulang konsep integral.
Siswa yang terlebih dahulu memasukkan batas atas dan bawah integral secara langsung tanpa menuliskan hasil integralnya adalah siswa tidak mengambil langkah pertama dalam menggambar grafik, tetapi karena mereka terlebih dahulu membuat tabel dan membuat sketsa grafik tanpa memplot titik, mereka juga mendapatkan kesalahan saat menggambar grafik untuk fungsi. Itu diperoleh dari jurnal ini pada isinya. Pada pembahasan yang dimana peserta didik tersebut menggambar tabel terlebih dahulu, setelah itu mereka membuat grafik atau sketsanya. Ada juga kesalahan dalam memilih prosedur dan menerapkan algoritma pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan materi konsep fungsi trigonometri dan integral trigonometri belum matang, dan siswa kurang latihan berbagai soal yang menghalangi siswa untuk memilih prosedur yang benar. Kesalahan pemahaman konsep lainnya yang berdasarkan jawaban tersebut tes peserta didik adalah kesalahan dalam mempresentasikan fungsi di grafik atau kurva pada koordinat polar. Setelah itu, untuk kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut adalah kelebihannya yaitu beberapa hal yang termasuk pada kelebihan penelitian. Salah satunya adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal meskipun banyak kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal integral seperti membaca dan memahami konsep dasar integral. Peserta didik melakukan latihan soal yang bervariasi, dan apabila mengalami kendala dalam dalam mengerjakan soal tersebut, peserta didik dapat berkonsultasi dengan dosen pengampu. Untuk kekurangannya itu sendiri, kekurangan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah bahwa kekurangan yang terjadi karena peserta didik tidak mengikuti langkah-langkah penggambaran grafik. Peserta didik langsung saja mensketsakan grafik tanpa melakukan langkah awal terlebih dahulu. Selanjutnya adalah review jurnal yang ketiga, yang dimana jurnal ini memiliki judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Software GeoGebra sebagai Multimedia Pembelajaran Mata Kuliah Kalkulus Multivariabel. Selanjutnya untuk jurnal di sini yaitu jurnal dari Al-Khwarizmi, Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk volume dan nomor halaman, di sini saya mendapatkan dari jurnal tersebut yaitu volume 5 nomor 1 dan halaman dari halaman 1 sampai 12. Untuk tahunnya di sini yaitu tahun 2017. Selanjutnya untuk penulisnya sendiri yaitu Nurul Arifianti. Untuk reviewer yaitu saya sendiri, Lutfi Wahdani. Permasalahan yang saya dapat dari jurnal tersebut adalah setiap peserta didik selalu memiliki ide mereka sendiri tentang mengapa mereka menyukai atau tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Pikiran dan kesan yang diterima seseorang melalui panca inderanya dianalisis atau diatur, ditafsirkan, dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan seorang individu memperoleh makan setelah dirangsang oleh dalam bentuk proses belajar. Itu permasalahan dari jurnal tersebut, sehingga untuk tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penggunaan software GeoGebra sebagai multimedia pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariabel. Nah, di sini sana maka saya bolehkan multivariabel. Sini untuk sumber data yang diperoleh untuk memperoleh jurnal ini, untuk menyusun jurnal ini yaitu dengan cara observasi secara langsung dan tes deskripsi. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode peneliti analisis persepsi mahasiswa yang terhadap penggunaan software GeoGebra. Untuk subjek penelitian tersebut dilaksanakan atau dilakukan di mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga. Hasil penelitian yang diperoleh dari review jurnal tadi bahwa secara umum persepsi
mahasiswa tentang menggunakan software GeoGebra untuk pembelajaran multimedia pada mata kuliah analisis multivariabel adalah: pertama, sebagian besar siswa akan menemukan bahwa menggunakan perangkat lunak GeoGebra dalam khusus kalkulus multivariabel yang akan membantu mereka belajar. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Dalam satu soal, siswa menjelaskan jawaban mereka dengan benar. Selain itu, juga ditunjukkan oleh hasil survei pernyataan. Pada titik ini, skor rata-rata adalah 3,4 pada skala 4. Artinya, sebagian besar siswa setuju untuk belajar menggunakan mata kuliah kalkulus multivariabel dengan menggunakan perangkat lunak GeoGebra. Yang kedua, sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggunaan software GeoGebra dapat menarik minat mereka untuk belajar khususnya pada mata kuliah kalkulus multivariabel. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Mereka terlihat memperhatikan dengan seksama penjelasan dari peneliti. Sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggunaan software GeoGebra dapat membantu mereka dalam memahami materi yang diajarkan. Yang terakhir, dari hasil penelitian tersebut, sebagian besar siswa menyadari bahwa menggunakan perangkat lunak GeoGebra akan membantu mereka menggambar grafik, fungsi 3D dan 2D atau variabel. Untuk kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian adalah bahwa data angket persepsi mahasiswa diperoleh nilai rata-rata hasil angket persepsi mahasiswa sebesar 30,13. Hal ini berarti persepsi mahasiswa terhadap penggunaan software GeoGebra sebagai multimedia pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariabel berada pada kategori positif. Untuk kelebihan dan kekurangan di sini saya memperoleh bahwa kelebihan dari jurnal tersebut adalah bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan software GeoGebra sebagai multimedia pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariabel. Sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggunaan software GeoGebra pada mata kuliah kalkulus multivariabel dapat membantu mahasiswa dalam belajar. Yang kedua, menarik minat mereka untuk belajar khususnya pada mata kuliah kalkulus multivariabel. Yang ketiga, membantu mereka dalam memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam menggambar grafik fungsi 3 dimensi atau grafik fungsi 2 variabel dan digunakan dengan mudah dan dipelajari secara mandiri. Untuk kekurangan dari penelitian tersebut adalah kekurangan yang ada pada penelitian ini adalah bahwa hanya ada sebagian kecil dari mahasiswa yang mempelajari kembali secara mandiri materi perkuliahan kalkulus multivariabel dengan menggunakan software GeoGebra. Ketika ditanya alasannya, mereka mengatakan tidak memiliki waktu yang cukup karena banyak tugas kuliah yang harus mereka selesaikan. Selanjutnya yaitu review jurnal yang keempat, yang dimana memiliki judul di sini analisis kesulitan mahasiswa dalam memahami materi integral IPA 2 pada koordinat polar mata kuliah kalkulus lanjut. Yang dimana di sini memiliki yaitu dari jurnal Aljabar, jurnal pendidikan matematika diperoleh dari jurnal itu sendiri. Dan selanjutnya volume dan halaman diperoleh dari sini, yaitu volumenya 7, nomornya 2 pada halaman 123 sampai 124. Halaman 123 sampai 134. Untuk tahunnya di sini yang dilakukan pada tahun 2016. Penulis di sini yaitu Delvi Apriandi dan Ika Kristiana. Untuk reviewer di sini saya sendiri yaitu Lutfi Wahdani. Untuk permasalahan yang diperoleh dari jurnal tersebut yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi integral IPA 2 dalam koordinat polar yang menyebabkan siswa mendapatkan nilai yang rendah, yang dimana kesulitan tersebut dapat dilihat ketika siswa mengerjakan soal-soal integral IPA 2 pada koordinat polar. Tujuan dilakukan penelitian tersebut yaitu
Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam memahami kalkulus lanjut dan memahami materi integral IPA 2 pada koordinat polar mata kuliah kalkulus lanjut dan mengetahui pula faktor apa saja yang menyebabkan rujukan tersebut muncul. Di sini diperoleh dari isi di sini, yaitu salah satunya pada abstrak ini. Selanjutnya, untuk sumber data yang diperoleh di sini, untuk membentuk jurnal tersebut, maka sumber data diantaranya yaitu dilakukan beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik analisis data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik yang terakhir, untuk dari sumber data tersebut yaitu teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelaku yang diamati. Jadi yang diamati tersebut dituliskan pada pembahasan jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu dilakukan di PGRI Madiun berjumlah 3 orang, yang dimana 3 orang tersebut mahasiswa semester 4 tahun akademik 2015-2016 program studi pendidikan matematika. Untuk hasil dari penelitian saya, yaitu review saya di sini, yaitu hasil dari penelitian tersebut ditemukan 5 jenis kesulitan siswa dalam memahami integral IPA 2 pada koordinat polar, yang dimana pertama, kesulitan dalam menggambar suatu fungsi. Kesulitan dalam menggambar suatu fungsi tersebut yang diperoleh dari pembahasan di sini koordinat. Kesulitan dalam menggambar suatu fungsi pada koordinat polar dan menentukan daerah integrasi. Penyebab kesulitan tersebut adalah pemahaman dalam menggambar suatu fungsi rendah. Jadi pemahaman yang dilakukan mahasiswa untuk menggambar tersebut pemahamannya sangatlah rendah. Kemampuan menggambar suatu fungsi dimensi 2 masih rendah. Kesulitan dalam memvisualisasikan lebih dari satu fungsi. Kemampuan memahami soal rendah. Kurang teliti karena masih menganggap soal tersebut seperti soal contoh yang pernah diberikan. Yang kedua, hasil dari penelitian tersebut adalah kesulitan dari mengkonversi variabel ke dalam bentuk koordinat polar. Penyebab kesulitan tersebut adalah belum paham konsep perbandingan trigonometri, tidak tahu kalau dalam mengerjakan integrasi harus dikonversi terlebih dahulu. Jadi di sini tersebut diperoleh. Di sini ada ditemukan dari pembahasan tersebut. Mengerjakan integrasi siswa terlebih dahulu. Pada siswa tersebut belum mengetahuinya. Untuk yang ketiga, kesulitan dalam menentukan batas integrasi. Penyebab kesulitan tersebut adalah belum paham dalam menentukan batas integrasi pada koordinator polar. Kurang teliti dalam menentukan batas integrasi. Untuk yang keempat, hasil dari penelitian tersebut adalah kesulitan dalam menuliskan bentuk integrasi dalam koordinat polar. Kesulitannya yaitu penulisan koordinat banyak polar itu masih disalahkan, masih salah. Yang kelima atau yang terakhir dari hasil penelitian tersebut adalah kesulitan dalam melakukan perhitungan. Penyebab kesulitan tersebut adalah kemampuan perhitungan integrasi rendah, belum menguasai integral trigonometri. Faktor penyebab dari kesulitan tersebut adalah kemampuan memahami soal yang kurang baik, pemahaman yang masih kurang tentang cara menggambar fungsi 2D dan 3D. Kesulitan dalam memvisualisasikan gambar fungsi dan tidak dapat dipahaminya konsep fungsi perbandingan trigonometri. Belum paham dalam menentukan batas integrasi pada koordinat polar. Kurang teliti dalam membentuk batas integrasi. Belum memahami konsep integral IPA 2 pada koordinat polar. Kemampuan perhitungan integrasi rendah belum menguasai integral trigonometri. Untuk kesimpulannya adalah terletak pada kesulitan dalam memahami makna dari kata-kata dalam soal.
Kesulitan dalam mengubah kata-kata dalam soal ke dalam simbol, kesulitan dalam menentukan konsep-konsep yang tepat untuk digunakan, dan kesulitan menggunakan atau menerapkan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kesulitan mahasiswa dalam mempelajari materi yang meliputi fakta, konsep, skill, dan prinsip. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini sudah saya tuliskan. Untuk kelebihannya yaitu dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah mahasiswa tetap berusaha dalam mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh dosen penerang. Meskipun mereka merasa kesulitan, mereka tetap mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Untuk kekurangan yaitu satu, banyaknya kesulitan yang dialami oleh mahasiswa yang menjadi kurang memahami materi integral IPA 2 pada koordinat polar. Dengan itu, ketika mengerjakan latihan soal, banyak mahasiswa yang mendapatkan hasil nilai yang kurang memuaskan. Yang kedua, dosen pengampu masih belum menyampaikan materi dengan memanfaatkan komputer seperti Maple yang membantu mahasiswa dalam memvisualisasikan gambar suatu fungsi. Yang ketiga, terkadang kesibukan di organisasi mahasiswa lebih diutamakan daripada masuk kuliah. Hal tersebut menyebabkan subjek 3 ketinggalan dalam mengikuti materi yang diajarkan. Meskipun di luar jam perkuliahan, subjek 3 meminta temannya untuk mengajari, tetapi subjek 3 sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan di dalam kelas tadi. Untuk selanjutnya yaitu review jurnal yang kelima atau yang terakhir, yang dimana jurnal yang kelima ini memiliki judul Visualisasi Geometris Aplikasi Integral Studi Penggunaan Software Autograph dalam Pembelajaran Matematika Teknik. Yang dimana di sini saya memperoleh judulnya dan jurnalnya yaitu JNPM Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Untuk volume yaitu volume 2, nomornya yaitu nomor 1 dan halaman yang halaman 73. Untuk tahunnya yaitu pada tahun 2018. Penulisnya yaitu Saiful Ghazi Hilmansyah. Ini ada 2 orang yaitu Saiful Ghazi dan Hilmansyah. Untuk reviewer yaitu saya sendiri, Lutfi Wahdani. Dari jurnal tersebut diperoleh permasalahan yaitu keaktifan belajar mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dalam kelas pembelajaran matematika tergolong rendah, yang dimana siswa memiliki kemampuan kognitif yang rendah, cenderung tidak memiliki motivasi yang baik untuk bisa memahami materi yang dibahas di dalam kelas. Tujuan penelitian adalah membahas potensi penggunaan software autograph dalam rangka visualisasi geometris topik aplikasi integral dalam mata kuliah matematika teknik. Sumber data yang diperoleh yaitu dari pendekatan, yakni pendekatan aljabar geometris maupun pendekatan secara visual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Untuk subjek penelitian yaitu dilakukan di Politeknik Negeri Balikpapan yaitu pada mahasiswa. Hasil penelitian tersebut adalah serangkaian hasil pengujian dan evaluasi bahan ajar menunjukkan bahwa penggunaan autograph memberikan manfaat kuantitatif dan kualitatif bagi siswa, namun perlu dikembangkan materi yang lebih luas, detail, dan relevan dengan kebutuhan keterampilan teknis matematika. Selain itu, penelitian tindakan kelas atau PTK yang lebih rinci diperlukan untuk menguji efektivitas penggunaan kelas. Untuk kesimpulannya yaitu dari jurnal tersebut, maka dapat saya simpulkan inovasi pembelajaran dipadukan dengan pemanfaatan literasi komputer mahasiswa yang kian maju diharapkan akan meningkatkan hasil pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam menguasai keahlian-keahlian yang dipelajari di perguruan tinggi. Dan penelitian ini mencoba mengembangkan materi pembelajaran matematika berbantuan aplikasi autograph untuk meningkatkan hasil belajar seiring interaksi komputer mahasiswa yang semakin maju. Di sini dapat diketahui tahap-tahap untuk dan kesimpulan sudah saya tuliskan di sini. Sudah, sini dan saya simpulkan.
semulahan tadi dan selesai dari review jurnal saya mulai dari jurnal 1 sampai 5. Sekian dari penjelasan review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.